Hai, selamat pagi teman-teman. Hari ini itu aku rencananya mau bikin kue-kuean gitu sebenarnya. Pengen nyoba dari resep-resep di YouTube sebenarnya. Nyoba-nyoba aja. Dan spoiler alert ya, spoileran aja nih. Aku sebenarnya nggak tahu apa yang aku lakukan karena banyak kue ini aku belum pernah makan sebelumnya. Dan doakan saja berhasil, karena kalian ternyata merasa relate banget sama konten aku yang masak tapi nggak tahu nih arahnya kemana, gagal apa berhasil gitu. Jadi kalian banyak yang relate dan banyak yang bilang, Kak Velin bikin lagi konten kayak gitu Kak, kita masak bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng masak. Yuk teman-teman, sekarang aku udah ada 3 resep yang mau aku bikin. Resepnya gampang, mudah, nggak pakai ribet, nggak pakai oven, nggak pakai mixer, nggak pakai apapun, cuma modal kompor saja. Oke, bisa dimasak kalau misalnya mati lampu di rumah kalian. Jadi yuk kita masak. Oh ya teman-teman, aku juga mau ngingetin sebelum mulai, kalau misalnya tolong jangan skip iklannya kalau nonton, karena itu ngebantu banget buat kita. Oke, yuk teman-teman, kita mulai masak. Resep pertama yang mau aku buat adalah puding lumut mentega. Puding dengan 2 lapis yang sama-sama enaknya. Layer pertama yaitu layer menteganya benar-benar lembut banget teman-teman. Kayak salju, ditambah layer puding lumut yang di atas, rasa pandannya medok dan enak. Yuk kita bikin. Pertama, kita bakal bikin bagian lumutnya dulu. Kita pakai 2 butir telur ditambah 1 saset agar-agar. Di sini agar-agarnya aku pakai yang plain ya. Ditambah dengan 140 gram gula pasir, jangan lupa garam seikhlasnya, dan juga 675 ml air mineral. Di sini aku aduk-aduk dulu agar telurnya juga bisa dissolve dengan sempurna. Lalu aku masukkan 75 ml santan instan. Terakhir, jangan lupa setengah sendok teh vanilla ekstrak. Nah, teman-teman, di sini aku pakai pasta pandan ya. Banyak juga dari kalian yang aku lihat pakai jus pandan. Tapi, biar lebih menghemat waktu saja, kita pakai 3/4 sendok teh pasta pandan atau sesuai selera. Terserah warnanya mau sealai apa. Selanjutnya, kalau sudah tercampur dengan semua, kita tinggal aduk-aduk aja di atas kompor. Teman-teman, kalau kalian mau lumutnya itu agak besar-besar, jangan diaduk sering seperti yang di video. Kalian cukup aduk 1 kali aja. Tapi kalau kalian mau lumutnya lebih kecil-kecil nih teman-teman, boleh diaduk 3-4 kali. Tergantung ya. Kalau sudah begitu, kita biarkan sampai mendidih dan jangan diaduk. Ketika proses dari dia simmer sampai mendidih, tidak boleh diaduk. Jadi, kelihatan semua nanti puding lumutnya seperti ini. Nah, teman-teman, di sini itu aku tunggu dingin dulu, baru aku taruh ke dalam cetakan. Setelah itu, di sini cetakannya bakal aku taruh di suhu ruangan agar pudingnya itu nanti mengerasnya itu natural dan tidak dari freezer. Nah, selanjutnya selagi menunggu itu mengeras, kita buat bagian menteganya. 3 kuning telur kita masukkan dengan 200 gram susu kental manis. Jangan lupa margarin 100 gram yang dilelehkan. Garam seikhlasnya, setengah sendok teh vanilla ekstrak. Di sini kita aduk-aduk karena ini akan menjadi bagian custardnya ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat aku nggak pakai panci. Ya, di dalam panci kita masukkan 575 ml air bersamaan dengan 5 gram bubuk agar-agar. Terakhir boleh masukkan 40 gram gula pasir. Tapi di sini gula pasirnya aku kurangin jadi sekitar 30 gram. Takut kemanisan karena tadi kita pakai 200 gram susu kental manis. Di sini adonan agar-agarnya kita masak sampai semi-semi panas. Lalu kita masukkan 3 sendok makan ke dalam adonan kuning sambil terus diaduk. Tidak boleh tidak diaduk ya, supaya telurnya tidak matang. Kalau sudah tercampur rata, boleh adonan kuningnya kita masukkan kembali ke dalam adonan putih. Aduk terus-menerus yang ini ya teman-teman, karena ingat kita tidak membuat adonan lumut, melainkan kita membuat adonan yang kuning. Jadi kalau tidak kalian aduk, takutnya nanti dia akan menjadi lumut gitu ya, pecah.
dan hasilnya jelek. Kalau sudah shimmer, di sini tidak aku masak sampai benar-benar mendidih, boleh didinginkan. Tidak boleh langsung kita timpa dengan adonan lumut karena nanti adonan lumutnya akan turun. Sebelum itu, adonan lumut yang sudah dingin kita tusuk banyak-banyak menggunakan garpu agar adonan kuning di atasnya melekat dengan sempurna. Kalau adonan kuningnya sudah dingin, boleh deh kita langsung taruh saja di atas adonan lumut. Di sini aku diamkan dulu di suhu ruangan kurang lebih 30 menit sampai bagian kuningnya tidak terlalu panas. Kalau sudah, langsung aku masukkan ke dalam freezer. Kalau sudah masuk ke dalam freezer, ini mah tinggal tunggu menit aja. Kurang lebih 20-30 menit dia sudah set dengan sempurna. Jadi jangan langsung ditinggal semalaman, nantinya bukan puding teman-teman. Jadinya es puding gitu ya. Sekarang pudingnya sudah jadi, tinggal aku keluarkan aja. Gampang banget kok ngeluarinnya, nggak perlu effort. Tinggal bagian cetakannya itu nanti kalian renggang-renggangkan sedikit dan agar-agarnya langsung keluar dengan sempurna. Dan jadi deh puding lumut. Ini ya teman-teman, rasanya aduhai enak banget. Kalian bikin ini di rumah dijamin dikira kalian beli di toko roti atau toko kue. Karena percaya teman-teman, ini puding ya di rumah aku nggak bertahan 1 hari. Langsung ludes 30 menit. Adik-adik aku pada doyan, apalagi katanya bagian kuningnya itu enak banget. Kayak puding flat tapi jauh lebih lembut. Kayak custard yang dibuat puding gitu. Duh, ini enak banget sih teman-teman. Kalian wajib coba. Resepnya anti gagal, bahkan adik aku bisa recook dan jadi dengan sempurna. Jadi jangan khawatir, simpan aja resepnya. Sekarang aku mau nyobain puding lumut yang aku bikin. Ini adalah puding lumut 2 layer. Sebenarnya udah aku cobain sih dan enak. Tapi aku pengen kalian ngeliat reaksi aku di depan kamera. Karena ini enak, lembut banget teman-teman. Layernya itu yang bagian kuning itu kayak layer custard gitu. Sedangkan yang hijau ini pandan. Enak banget. Enak, nggak amis, manisnya pas. Terus kalian bisa lihat cantik banget warnanya, 2 warna gitu ya Tuhan. Makan nih sekali hap, saking dia lumer banget, luber teman-teman, langsung masuk ke mulut, effortless. Jadi kita nggak perlu kayak ngunyah yang terlalu effort gitu. Enak. Kue selanjutnya yang mau aku buat ini namanya wingko pandan keju teman-teman. Dia beda dengan wingko pada umumnya karena ini tidak memakai kelapa parut. Jadi ada beberapa dari kalian yang bilang tidak suka tekstur kelapa parut. Jadi aku bikinkan resep yang tanpa kelapa parut di dalamnya. Kalian bisa lihat hasilnya empuk banget, jiggly, dan juga yang paling penting enak. Mudah bikinnya, yuk kita bikin. Pertama, kita pakai 2 butir telur. Kita campur dengan 40 gram susu kental manis, 300 ml santan cair, ditambah dengan setengah sendok teh ragi instan, 150 gram gula pasir. Kita aduk-aduk sampai rata, sampai gula pasirnya nggak ngerasa gerinjel-gerinjel lagi. Kalau sudah, kita masukkan 250 gram tepung terigu, ditambah dengan setengah sendok teh vanila, terakhir 1 sendok teh pasta pandan. Ini yang membuat rasanya akan pandan banget. Namanya juga wingko pandan ya teman-teman. Nah terakhir kalau sudah tercampur dengan semua, kita masukkan 100 gram margarin yang dilelehkan. Ingat kalau setiap ada resep yang ada campur minyak atau margarin itu harus terakhir. Di sini aku tutup lalu aku tunggu kurang lebih 1 jam sampai raginya diaktifkan. Jadi kalau resep-resep yang pakai ragi wajib ya ditunggu sampai dia agak ada busa-busa di atasnya, bubble-bubble kecil, lalu kalian bisa aduk. Nah untuk toppingnya bebas, tapi toppingnya di sini aku pakai keju parut. Nah kalian boleh sekali pakai coklat atau pakai kismis, cuma di sini yang ada-ada aja ya, pakai keju parut cheddar biasa.
Aku pakai pan seperti ini, namanya pan Hakashima ini mah, tapi sebenarnya nama pannya itu kayak pan bolu gitu ya. Di sini aku tambahkan sama mentega, aku lapisin mentega segala sisi biar gampang aja gitu ya, nanti nggak lengket. Nah, ini aku panasin sebentar aja pannya sampai mentega yang tadi kelihatan tidak kelihatan lagi. Lanjut, jangan pelit-pelit naruhnya 3/4 pan ya tingginya, supaya nanti hasil kuenya juga tebal, tembem, dan juga hasilnya memuaskan. Kalau terlalu tipis, nanti takutnya hasilnya itu benar-benar pelat. Di sini aku masukin aja 3/4 ke semua loyang, lalu aku tutup. Kalau sudah kita masak dengan api kecil aja, jangan api besar, karena kalau pakai pan ini cepet banget matangnya adonan kue. Kalau sudah setengah jadi seperti ini, tengahnya masih mentah, kita taruh taburan dan parutan keju. Boleh kalian pakai topping apapun, dimasukkannya sekarang ya. Coklat, kacang, kismis, buah-buahan juga boleh. Boleh dimasak kembali sampai adonan bagian atasnya itu tidak lagi cair atau tidak lagi mengkilat. Kalau semuanya sudah matang dengan rata seperti ini dan ada bubble-bubblenya sedikit, boleh langsung diangkat. Ingat ya teman-teman, tadi aku tuh pakai keju cheddar parut biasa. Itu kenapa keju aku tidak meleleh. Kalau kalian pakai quick melt atau mozzarella, kejunya pasti akan meleleh. Enak juga nih teman-teman, saran dari adik aku waktu aku masak. Dia bilang, Cece, kenapa kok kejunya nggak diparut dimasukin sekalian ke dalam adonan? Sebenarnya itu enak banget kalau kalian pakai keju quick melt atau mozzarella ya teman-teman. Jadi nanti adonannya itu ngeju banget. Tapi karena pakai cheddar, takutnya nanti adonan keju cheddar aku ini malah ngumpet di bawah, malah tenggelam dan jadinya nggak enak dan gosong. Jadi itu kenapa tidak aku taruh keju cheddar di dalamnya. Tapi enak juga loh teman-teman kalau kalian pakai chocolate chips, pakai mesesares, dimasukkan ke dalam adonannya. Ketika dimakan lumer gitu, coklat-coklat, keju, atau bisa jadi kismis kalian masukin. Duh, itu enak banget sih. Jadi boleh dicoba next resep. Siapa tahu kalian pengen improvisasi, boleh dimasukkan langsung ke dalam adonan dan di atasnya. Jadi nggak cuma taburan aja. Di sini resep yang aku keluarkan benar-benar murah dan hasilnya banyak. Ini satu resep bisa hasilnya sekitar 12 buah atau 12 biji wingko babat yang seenak ini, selembut ini, moist, gendut-gendut banget, dan dijamin anti bantet. Jadi kalau kalian mau recook resepnya dijamin anti gagal ya. Lanjut, di sini aku mau cerita aja. Sebenarnya aku tuh mau bikin bolu kukus gula merah. Jujur resep ini tidak pernah aku masak sebelumnya. Jadi memang aku itu nggak tahu hasil akhirnya seperti apa. Dulu sekali di tahun 2020, Ama sering bikin bolu kukus gula merah ini untuk acara. Pernah sekali juga pernah bikin, tapi kayaknya tahun kemarin. Itu pun cuma sekali. Maka dari itu aku yang lagi kepengen nggak mau ngebebanin Ama. Jadi aku langsung aja nyari resepnya di internet. Ini adalah resep dari chef yang ternama pokoknya. Pengikutnya udah 3 jutaan, gak akan aku spill namanya. Jadi resep ini aku ikut dari A sampai Z dan hasilnya mengecewakan. Aku gak mau menyalahkan chefnya atau resepnya ya, tapi aku lebih ke introspeksi diri aja. Sepertinya kemarin itu waktu aku bikin kue ini, itu rasio aku tuh salah. Rasio antara kelapa dan juga rasio antara air kelapanya yang salah. Jadi di sini aku kebalik gitu rasionya. Next time aku bakal redemption dan aku bakal bikin yang benar-benar jadi. Cuma kalian harus lihat ya, bolu kukus gula merah ini sempat banget ditanyakan di Facebook. Jadi aku sempat jualan di Facebook dan sempat ada yang menanyakan, Kak,
bisa nggak bikin bolu kukus gula merah untuk kita anak-anak di PAUD. Nah, maka dari itu sebenarnya hari ini sekaligus aku mau bikin buat diri aku sendiri, aku mau nyoba-nyoba resep. Aku sering banget ya ngomong ke kalian kalau sebelum aku bikin resep itu aku coba dulu. Jadi buat kalian yang memang mau masak, resep aku itu kalau bisa anti gagal, yang gampang dan juga nggak mengeluarkan banyak effort. Nah, ini adalah bagian dari coba-coba resep. Biasanya teman-teman, kalau aku coba-coba resep, itu kurang lebih 1-2 kali saja. Karena dirasa kalau sekali sudah gagal, kedua kalinya itu diimprovisasi. Nah, seperti kali ini, itu yang namanya coba-coba resep. Dan karena namanya coba-coba resep, jadi aku tidak berani pakai resep fullnya. Jadi semua resep dari chef, itu aku bagi 2 di sini. Semoga bisa kalian lihat ya. Aku tuh sebenarnya udah curiga loh teman-teman. Jadi kecurigaan aku bermula ketika aku melihat adonan aku ini warnanya pucat sekali. Padahal aku tuh pakai gula merahnya itu yang warnanya merah banget. Di sini aku udah curiga aja sih. Sepertinya ada rasio yang salah. Kayaknya santan aku kebanyakan. Nah, ini adalah pelajaran juga untuk semua orang ya. Kegagalan itu tidak masalah. Kalau kalian punya adik, kakak, anak di rumah, keluarga di rumah yang sukanya bikin kacau gitu ya, yang sukanya kalau apa-apa yang mereka pegang itu nggak ada yang benar, itu jangan kalian marahin sebenarnya. Karena manusia itu tempatnya berbuat dosa dan kegagalan. Jadi kalau misalnya aku tahu nih, aku tuh sering banget gagal, aku tuh udah mulai biasa gitu. Ada orang lain yang menyikapi kegagalan, itu justru mereka mempersalahkan diri mereka sendiri, merasa diri mereka tidak bervalue, merasa diri mereka nilainya sangat rendah. Padahal ya teman-teman, kegagalan itu adalah cara agar kita bisa naik ke level berikutnya. Karena seperti main game, ketika kalian gagal, kalian tidak akan mulai dari level 1 lagi. Kalian akan mulai dari level di mana tempat kalian terakhir berpijak. Tapi ketika kalian ada challenge dan kalian gagal, jangan berkecil hati karena kalian bisa mengulanginya all over again. Itu adalah seni dari kehidupan. Kalian punya kesempatan beratus kali untuk mencoba lagi dan punya kesempatan untuk selalu berhasil dan gagal lagi dan lagi. Jadi harus berpikir positif ya, harus disikapi dengan hati yang lapang bahwa kegagalan itu hal yang biasa. Semua orang pernah gagal, besar maupun kegagalan kecil setiap harinya, itu tidak perlu diambil pusing. Namanya juga hidup. Kegagalan itu udah biasa. Kayaknya sudah nih sudah 20 menit. Tidak berhasil ini tuh. Lihat nih, kue mangkok apa begini. Ini kayak, aduh, ini kayak talam soalnya itu. Kayak jelly. Ini nih bukan kue mangkok nih, kayak kue jelly soalnya. Mas, bangun tidur. Ini kalau amat tahu. Ini kalau amat tahu kita buat kue mangkok begini. Kayaknya kita kena marah saat terakhir nih, Bibi. Nah, iya, kena marah. Lihat, begini jadinya ini. Ya kan? Kue mangkok rasa coklat. Angkat soalnya, angkat dulu, kita kasih bersih dulu ini TKP ini nih. Ini tuh gagal total ini namanya oleh mamae. Coba kita belah, siapa tahu dalamnya masih kayak kue bolu. Aduh, ini sih tidak kayak kue bolu ya. Coba kita belah dulu, siapa tahu. Aduh, ini jauh dari kata kue mangkok sih. Ya Tuhan, ini kalau Ama lihat kita dimarahin. Ini kalau Ama lihat mati suara kita.
kita mau omong ini kue talam, ini tidak seperti talam. Ini sama sekali tidak berbentuk nih. Ini bukan kue talam, kue mangkok juga bukan. Tapi coba makan dulu, siapa tahu rasanya enak. Rasa gula merah sih. Ini kalau jadi kelihatan enak kok. Ini kalau jadi pasti enak. Cuma sayang banget nggak jadi. Tapi bisa dimakan, bukan yang kayak nggak bisa dimakan gitu. Ini bisa dimakan. Ini sangat-sangat bisa dimakan. Kalau kita nggak bilang ini kue mangkok, kalau misalnya kita bilang ini kue talam atau kue apa gitu, ini tuh bisa dimakan, bisa dijual bahkan. Akhirnya semua kue-kuenya dibawa pulang sama Diana supaya Ama nggak marah, biar Ama nggak tahu kue-kuenya dibawa pulang semua sama dia. Berhubung Ama nggak lihat, karena sekali lagi ya kuenya ini bisa dimakan dan enak. Ini bukan kue yang benar-benar gagal di semana kalau kita makan kita muntah gitu, enggak ya. Ini kuenya itu nggak gagal sebenarnya. Cuma kalau dibilang kue mangkok ini sih gagal gitu ya. Cepat kasih sembunyi Suani. kasih sembunyi bawa pulang dengan ini nih. Kasih tutup, bahaya kalau Ama lihat ini. Mama mana Ama nih, biasanya jam-jam segini Ama ini datang untuk ini ngecek kita masak nih. Udah. Tadi kan udah ngasih makan ayam, ini ada 3 nih. Aku mau ngasih makan adik aku, yuk. Hai Bobby. Oke teman-teman, ternyata dia itu bukan perempuan, dia bukan adik perempuan. Di vlog kemarin aku ngomong perempuan, ternyata dia laki-laki. Jadi kita kasih nama dia Bobby. Yuk Bobs. Nih, taruh sini ya, nih. Makan Bobby. Jangan bilang Ama ya. Dia makan teman-teman. Jangan bilang Ama ya, jangan bilang Ama nih. Bobby. Bobby. Bobby kesusahan bu. Bobby aja ngebuang makanannya teman-teman. Bobby aja buang tuh dibuang sama dia, dilepehin. Ya Tuhan, apalagi manusia ya. Ini aja nggak mau makan. Oh makan dong. Oh harus dikasih halus-halus nih. Harus dihalusin ini mah. Lihat nih, Bob makan dulu ini Bob. Bobby, nih. Bobby, Yesus Kristus. Dibuang-buang gini aja sama Bobby. Kalau kamu nggak mau aku kasih ayam ya. Ini ayam di bawah nih udah makan nih, lihat. Ayam di bawahnya nih udah makan nih. Kasih ayam ini aja deh. Bobby nggak mau. Makan. Oh tapi dimakan ya. Dimakan loh. Nih Bobby. Oh pintar. Dimakan sama Bobby. Dimakan atau dilepe itu? Ini Bob. Ya, makanya aku tuh memilih adik yang cerdas, teman-teman. Kayak Bobby. Jadi dia memang adalah teman yang baik. Kalau misalnya ada makanan di rumah yang gagal, dia bisa makan. Ya Bob, 1 suapan terakhir. Bobby, sana sedikit Bobby. Oke, tuh. Mantap. Habis. Terima kasih Bobby. Yuk kita pulang.